Hai rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Teresia Dirda Rosari Widyadara. Saya adalah mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Alidaya untuk Perusahaan PT XYZ. Kita mulai dari latar belakangnya. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi saat ini berkembang sangat pesat, tentunya ini juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, perubahan teknologi yang kita rasakan saat ini adalah perubahan pola belanja masyarakat dari yang tadinya konvensional berubah menjadi lebih modern dengan melakukan berbelanja secara online atau daring. Nah, bisa kita lihat 75% masyarakat Indonesia memilih untuk berbelanja secara daring per semester 1 tahun 2021. Tentu saja dengan perubahan tersebut, semakin banyak muncul marketplace yang ada di dalam genggaman kita ya. Salah satu marketplace yang banyak digemari oleh kalangan anak muda, salah satunya adalah Tokopedia. Nah, tentu saja Tokopedia juga bekerja sama dengan para vendor untuk menjualkan barang-barang vendor tersebut kepada konsumen akhir. Nah, seluruh vendor ini tentunya pasti membutuhkan tempat lokasi penyimpanan barang-barang tersebut supaya dapat terproses dengan baik agar sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, PT XYZ adalah perusahaan rintisan yang bergerak dalam bidang jasa layanan pemenuhan atau fulfillment dalam bidang dan memberikan pelayanan kepada pemilik usaha berupa pengelolaan pemesanan, penyimpanan, serta penghitungan produk dalam gudang dan pengiriman pesanan kepada konsumen. Nah, dengan banyaknya perkiraan volume yang dikerjakan karena semakin banyaknya pesanan, maka volume tersebut akan berubah secara fluktuatif setiap jamnya. Maka PT XYZ itu harus mampu memenuhi target dan melakukan pengemasan pengiriman dengan cepat tepat kepada konsumen. Hal inilah yang menjadi tantangan PT XYZ ketika volume tersebut mengalami kenaikan untuk mencari sumber daya tambahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang menjadi latar belakang PT XYZ dalam membuat keputusan penggunaan tenaga alih daya. Yang kedua, apakah aktivitas sumber daya manusia di PT XYZ yang berada di gudang sebaiknya dikerjakan secara internal atau menggunakan tenaga alih daya. Yang ketiga, apakah penghitungan penggunaan tenaga alih daya lebih baik dibandingkan dengan perhitungan tenaga secara in-house. Untuk tujuan penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi kendala PT XYZ dalam proses bisnisnya. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan PT XYZ atas bantuan tenaga alih daya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kondisi finansial PT XYZ apabila akan menggunakan bantuan tenaga alih daya. Kemudian untuk landasan teorinya yang saya gunakan, itu yang pertama adalah integrasi vertikal atau vertical integration. Di sini Thomson menjelaskan bahwa pengintegrasian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah mundur, fungsinya untuk mencapai daya saing yang lebih besar dengan melakukan penghematan biaya yang dikeluarkan. Dan yang kedua adalah pengintegrasian dilakukan secara ke depan untuk meningkatkan daya saing. Dan di sini perusahaan membantu perusahaan untuk menurunkan biaya dengan cara meningkatkan efisiensi. Kemudian teori yang kedua adalah keputusan membuat atau membeli, make or buy decision. Menurut Pisanko, make itu artinya perusahaan itu membuat sendiri, memproduksi sendiri kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Misalnya saja memenuhi tenaga kerja dan dikerjakan secara sendiri. Atau buy itu menggunakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan perusahaan dalam penyelesaiannya. Strategi yang ketiga adalah strategi tenaga alih daya atau outsourcing. Di sini menurut Thomson, strategi alih daya ini akan melibatkan vendor yang berasal dari luar perusahaan berlandaskan atas sebuah kontrak yang sudah disepakati. Jadi di sini ada beberapa faktor yang melandasi perusahaan dalam menggunakan bantuan alih daya. Tentunya yang pertama, perusahaan harus tetap fokus terhadap peningkatan kelincahan bisnis, efisiensi dan mengurangi biaya operasional, dan yang terakhir adalah adanya diversifikasi. Teori yang keempat adalah net present value, di mana ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan selisih yang muncul antara manfaat yang diterima dengan jumlah biaya yang sudah dikeluarkan. Hasil penghitungan NPV nanti ada 3, bernilai positif atau negatif atau bernilai sama dengan 0.
Kemudian yang terakhir adalah internal rate of return, di mana ini merupakan sebuah tingkat bunga yang akan menunjukkan nilai bersih sekarang atau NPV sama dengan jumlah seluruh investasi proyek yang sedang berjalan. Hasil dari penghitungan IRR yang dilakukan oleh tingkatan manajerial perusahaan akan membantu mereka dalam membuat sebuah keputusan mengenai proyek tersebut. Untuk metode penelitiannya, itu dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Untuk datanya ada dua, data primer didapatkan dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada seluruh karyawan yang berhubungan dengan tenaga kerja harian lepas, dan yang kedua adalah data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen pendukung yang digunakan sebagai bahan analisis. Misalnya adalah laporan keuangan yang dipublikasi oleh pihak PT Goto Gojek Tokopedia. Dalam penelitian ini juga saya dibantu oleh seorang enumerator, beberapa enumerator dari perusahaan yang membantu saya untuk mengumpulkan seluruh jawaban atas kuesioner tersebut dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Instrumen penelitiannya ada 4. Yang pertama adalah analisis bobot faktor, yang kedua adalah analisis rantai nilai, yang ketiga adalah net present value, dan yang keempat adalah internal rate of return. Untuk hasil penelitiannya, sebelumnya kita harus mengenal mengenai profil perusahaan tersebut. PT XYZ merupakan sebuah perusahaan rintisan baru yang bergerak dalam bidang pergudangan yang berkantor pusat di Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Di tahun 2021, perusahaan mengembangkan bisnisnya dengan membuka pusat pergudangan dengan skala yang kecil di beberapa wilayah Jakarta, Bekasi, dan Surabaya. Kemudian semakin banyaknya volume yang bertambah, maka di tahun 2022 perusahaan memutuskan kembali membuka pusat pergudangan dengan kapasitas yang jauh lebih besar di wilayah Bekasi dan Surabaya. 1 tahun kemudian, pada tahun 2023, PT XYZ bergabung dengan Goto Group dan melakukan rebranding nama menjadi Goto Logistik. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama ada analisis bobot faktor. Sebelumnya kita harus menentukan SWOT terlebih dahulu untuk perusahaan ini. Kita lihat untuk kekuatan perusahaan ini ada 5 kekuatannya dengan total sebesar 3,829. Untuk kelemahannya, ini di sini terdapat 2 kelemahan dengan total nilai skornya adalah 3,571. Untuk hasil penelitiannya, yang bagian peluang, itu di sini ada 5 peluang dengan skor total 3,422. Dan yang terakhir itu bagian ancamannya, ada 3 ancaman dengan skor total 3,429. Setelah kita menghitung SWOT untuk perusahaan ini, maka kita harus menentukan matrik penghitungannya, di mana dari penghitungan tersebut nilai tertinggi sebesar 7,258 itu didapatkan dari kombinasi S dan T. Maka dari itu perusahaan harus melakukan mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih kepada seluruh karyawannya apabila dibandingkan dengan perusahaan kompetitor lainnya. Yang kedua adalah memunculkan karakteristik yang unik untuk perusahaan agar memiliki keunikan dibandingkan dengan pesaing lainnya, seperti penggunaan sistem otomasi yang berjalan saat ini. Dan yang terakhir adalah menurunkan tingkat pengunduran diri dari level leader, supervisor, manager, dan C-level dalam departemen operasional. Hasil penelitian yang kedua adalah mengenai analisis rantai nilai. Dalam perusahaan ini terdapat 9 rantai nilai yang berlangsung. Yang pertama adalah inbound logistik, di mana prosesnya adalah unload, sorting, value added service, dan receive. Dari ketiga poin yang dibagikan, poin yang paling rendah berada pada nilai 4,257 untuk poin penanganan barang yang rusak atau dokumen tidak lengkap dari supplier sering terjadi dan mengakibatkan penumpukan barang di inbound. Untuk yang proses yang kedua adalah operation, itu prosesnya ada put away, daily cycle count, dan investigation. Di sini dengan nilai 4,6 berada pada poin rotasi barang yang dilakukan dengan benar agar tetap terjaga kualitas barang tersebut.
tersebut. Yang ketiga adalah outbound logistik. Proses di dalamnya adalah picking, console, packing, dan dispatch. Di sini dengan nilai 4,714 itu ada 2 poin. Yang pertama, ketepatan waktu dalam melakukan pengemasan barang yang dipesan, ketersediaan lokasi gudang untuk melakukan penyimpanan produk dengan tetap menjaga kualitasnya. Yang keempat adalah marketing and sales, itu dengan nilai 4,571 berada pada poin pelayanan kepada konsumen setelah pembelian cukup baik. Yang kelima adalah service, di mana nilai 4,257 ada pada gaya teknologi terbaru dengan cepat dapat diadopsi oleh perusahaan. Yang keenam adalah firm infrastruktur dengan rata-rata terendah 3,829, itu ada pada poin model yang dikeluarkan perusahaan cukup besar. Poin yang ketujuh adalah Human Resource Management dengan nilai 4,514 itu berada pada poin pelatihan bagi tenaga kerja harian lepas sudah sesuai dengan prosedur yang dimiliki perusahaan. Yang kedelapan, Technology Development dengan nilai 4,286 ada pada pernyataan sistem informasi manajemen dalam perusahaan yang sudah jelas alurnya. Dan yang terakhir adalah Procurement, itu dengan nilai 3,743 ada pada perusahaan memiliki beberapa vendor yang sejenis untuk kebutuhan material yang sama. Untuk analisis yang ketiga adalah net present value. Nah, sesuai dengan laporan perusahaan ya, diketahui bahwa suku bunga akan naik setiap tahunnya sebesar 10%. Angka investasi pada tahun ke-0 sebesar 150 miliar 682 juta. Arus kas per tahun memiliki rata-rata sebesar 385 miliar 968 juta. Untuk proyeksi ini akan diprediksi penggunaannya selama 5 tahun ke depan. Maka dari penghitungan tersebut didapatkan NPV sebesar 1,312,494 dan NPV ini bernilai positif. Hasil penelitian yang keempat mengenai internal rate of return itu dengan laporan yang tertera diasumsikan bahwa perusahaan melakukan investasi pada sebuah proyek sebesar 24 miliar dan didapatkan dari pengeluaran rata-rata penggajian pekerja harian lepas sebesar 2 miliar setiap bulannya. Tingkat diskonto yang tertera 6,5% sampai 7,58% atau memiliki sebesar selisih 1,08%. Asumsikan dengan proyek ini akan berjalan selama 5 tahun ke depan dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Maka dari penghitungan tersebut didapatkan IRR bernilai 71,62%. Kemudian implikasi dari penelitian ini dalam bidang akademik adalah pemahaman mengenai kondisi internal dan eksternal dalam perusahaan dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada sebuah proyek. Implikasi praktisnya bagi perusahaan sebaiknya segera mempersiapkan rancangan mengenai kerjasama yang akan berlangsung dengan pihak ketiga. Kemudian keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat terjun secara langsung untuk melakukan pengambilan data dan dibantu oleh enumerator dari pihak perusahaan. Dan yang kedua adalah keterbatasan lainnya, peneliti tidak dapat mendapatkan akses detail mengenai perincian keuangan yang sudah dibagikan atau dipublikasikan oleh PT Goto, Gojek, Tokopedia. Saran yang dapat saya berikan adalah pertama, perusahaan harus mampu menyediakan fasilitas yang lebih kepada seluruh karyawannya apabila dibandingkan dengan perusahaan kompetitor lainnya. Yang kedua, memunculkan karakteristik yang unik untuk perusahaan agar memiliki keunikan dibandingkan dengan pesaing lainnya, seperti penggunaan sistem otomasi dalam pergudangan dan memperlihatkannya kepada publik bahwa perusahaan akan dengan lebih cepat menyelesaikan pesanan konsumen. Yang ketiga, menurunkan tingkat pengunduran diri dari level leader, supervisor, manager, dan C-level dalam departemen operasional. Yang keempat, perusahaan sebaiknya menyediakan tempat yang lebih besar untuk dapat menampung barang-barang yang ada di gudang. Yang kelima, perusahaan harus memiliki SOP yang jelas untuk mengatur jalannya operasional agar seluruh barang dapat terjaga dengan baik. Yang keenam, perusahaan harus melakukan uji coba berkaitan dengan sistem atau aplikasi baru agar tidak mengganggu proses jalannya departemen operasional. Yang ketujuh adalah perusahaan harus melakukan pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab atas segala kepengurusan mengenai tenaga kerja harian lepas.
dan kekaryawanan. Kesembilan, yang kedelapan, perusahaan harus memiliki beberapa vendor yang sejenis untuk menyediakan kebutuhan alat yang sama bagi penunjang kegiatan operasional agar apabila terjadi kerusakan, perusahaan akan dengan cepat mendapatkan gantinya. Dan yang terakhir, setelah melihat nilai NPV dan IRR bernilai positif, maka perusahaan dapat melakukan investasi ini dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Sekian hasil dari penelitian saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat dengan baik.